Allah adalah esa, mengandung arti bahwa hanya ada satu Allah sejati yang tidak terbagi-bagi atau terpecah belah. Allah adalah sumber segala kehidupan, cinta dan kebijaksanaan yang abadi. Namun Allah juga menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang sempurna dan tidak terpisahkan. Di alam keberadaan yang maha agung, terhamparlah keesaan ilahi yang tiada tanding. Satu Allah yang maha benar dan satu-satunya menggenggam seluruh jagat raya dalam keheningan kebijaksanaannya. Namun, misteri yang tak tergambarkan dalam keindahan ilahi, terdapat 3 pribadi yang menyatu dalam kekekalan dan kesempurnaan. Meskipun doktrin ini sulit kita pahami, tapi sebenarnya doktrin ini membawa keindahan dan kompleksitas di dalam pengenalan kita akan Allah. Doktrin ini menuntun kita untuk mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, hikmat-Nya, dan kuasa-Nya. Oke, sekarang saya kasih saudara pikir sedikit. Kalau A mirip B, lalu B mirip C, mikir. A mirip B, B mirip C, maka A dan C mirip tidak? Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silahkan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Nah, ada yang menarik yang ingin saya jelaskan di sini. Bahwa di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata yang sama-sama berarti yang lain. Kata pertama itu adalah alos. Alos itu artinya yang lain tapi jenisnya sama. Sedangkan kata kedua adalah heteros. Heteros itu yang lain tapi jenisnya beda. Ya. Coba lihat komentar dari W.E. Wine. Alos menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Heteros menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Oke, saya jelaskan. Ya, coba pinjam ini. Coba pinjam. Ini apa? Tapi ada yang lain di samping ini. Yang lainnya yang mana? Di samping ini ada yang lain. Mana yang lainnya? Buku. Tak usah lihat ini. Saya lagi bicara 2 ini. Sama juga Alkitab. Ini apa? Alkitab. Tapi ada yang lain di samping ini. Yang mana? Yang di sebelahnya Alkitab. Yang ini? Ya. Ini apa? Alkitab. Ini? Alkitab. Apakah ini dengan ini sama?
Sama. Sama atau lain? Sama. Ya kan ini satu di sini, satu di sini. Tapi isinya sama. Ya, Sama-sama Alkitab. tapi kan ini bukan ini. Ini warna hitam, ini warna biru. Tapi isinya sama. Isinya sama. Berarti yang lain tapi jenisnya sama. Yaitu sama-sama Alkitab. Alkitab. Kalau begitu namanya alos. Oke? Tapi sekarang kalau ini, ada yang lain di sebelah. Ini lain. Ini lain. Tapi yang ini Alkitab. Yang ini gelas atau cangkir tempat minum. Kalau begitu ini yang lain, tapi jenisnya beda. Kalau jenisnya beda itu heteros. Ya. Jadi kalau lain tapi jenisnya beda itu heteros. Kalau lain tapi jenisnya sama itu alos. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, kita mempunyai seorang pengantara. Kata Yunani untuk pengantara itu adalah parakletos. Jadi kita mempunyai seorang parakletos. Siapa parakletos itu? Menurut ayat itu? Apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus parakletos kita. Oke? Yesus parakletos kita. Tapi di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus bilang, Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong di situ parakletos. Berarti Roh Kudus juga parakletos. Tadi Yesus sudah parakletos. Sekarang Roh Kudus parakletos lagi. Berarti ada 2 parakletos. Tapi ada kata-kata parakletos yang lain. Nah, kata yang lain itu bahasa Yunaninya apa? Ternyata di situ yang lain itu adalah alos. Tadi alos apa? Yang lain tapi jenisnya sama. Kalau begitu, Yesus itu parakletos, Roh Kudus parakletos. Itu lain. Maka Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Itu lain. Tapi ternyata alos. Maka lain tapi jenisnya sama. Berarti Yesus itu bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi jenisnya Yesus dan Roh Kudus itu sama. Oke? Nah, lalu kita juga melihat Yesus dan Bapa ya di dalam Yohanes 5 31, 32, 37. Dikatakan begini. Kalau aku bersaksi, aku ini kan Yesus, tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Yang lain itu alos, bahasa Yunaninya. Siapa yang lain? Ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi. Berarti Yesus itu dengan Bapa itu lain. Tapi lainnya alos. Kalau begitu, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, tapi jenisnya sama. Oke, sekarang saya kasih saudara pikir sedikit. Kalau A mirip B, lalu B mirip C, mikir. A mirip B, B mirip C, maka A dan C mirip tidak? Mirip. Mirip. Kamu sama dia mirip. Dia sama ini mirip. Nah, ini sama ini mirip tidak? Mirip. Mirip kan? Ya. Masih susah. Ya.
Kalau A mirip B, B mirip C, ya A dan C pasti mirip dong. Ya. Nah, maka Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Bapa jenisnya sama dengan Yesus. Yesus jenisnya sama dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus pasti jenisnya sama dengan Bapa. Ya. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa oh, Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa, tapi jenisnya sama. Ya, jenisnya sama. Nah, lalu kita juga melihat bahwa itu bisa muncul di dalam ketiga nama itu bisa muncul. Coba baca Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada 3 ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi menariknya adalah kata nama itu tidak dalam bentuk jamak. Harusnya kalau ikut versi bahasa Inggrisnya, in the names of the Father and of the Son and of the Holy Ghost atau Holy Spirit. Mestinya in the names, karena ada 3 nama. Father, Son, and Holy Ghost. Karena 3, maka tata bahasa Inggris harusnya in the names. Tapi ternyata bukan in the names. In the name, tunggal. Berarti 3 pribadi itu, tapi sebenarnya tunggal. Nah kalau begitu apanya yang tunggal, apanya yang 3. Nah maka dari sinilah kita mencapai rumusannya. Oke, ingat kembali pembahasan kita. Di awal, kita sudah melihat ayat-ayat yang mengatakan Allah itu satu. Maka tidak boleh bilang ada 2 Allah, tidak boleh ada 3 Allah. Selanjutnya kita minta lihat kelompok yang berikut lagi. Kita melihat kok kayaknya ada 2 Allah, ada 3 Allah. Tapi di per B menjadi 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, berarti ada 2 data. Ini ada Allah itu Esa, tapi ini ada 3 di sini. Nah kita mau bikin kesimpulan bagaimana? Kalau kita bilang Allah itu Esa mutlak. Satu saja mutlak. Maka kita mengakomodir data ini. Tapi yang ini bagaimana? Kita abaikan ini. Data-data ini. Tapi kalau kita bilang, ada 3 Allah. Waktu kita bilang 3 Allah, kita mengakomodir data ini. Tapi yang tadi bilang Allah Esa bagaimana? Kita utamakan ini, kita abaikan ini. Kita utamakan ini, abaikan ini. Bilang Allah satu mutlak, kita abaikan ini. Bilang ada 3 Allah, kita abaikan ini. Ya terus bagaimana kalau kita ini dan ini kita gabungkan? Maka kalau ini gabungkan, ini adalah satu, tunggal. Kalau ini ada tri. Kalau ini tunggal, ini tri, dan digabung dua-dua namanya tri tunggal. Tri tunggal. Tadi apanya yang tri? Pribadinya. Karena ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau begitu apanya yang tunggal? Kalau Bapa jenisnya sama dengan Anak, Anak jenisnya sama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus jenisnya sama dengan Bapa, maka apanya yang sama? Jenisnya kan? Jenisnya. Kalau begitu, kita boleh mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu tri pribadinya, tapi tunggal jenisnya. Dalam bahasa yang lebih dikenal, tunggal hakikatnya. Maka Allah Tritunggal. Allah yang Esa di dalam hakikatnya, tapi 3 di dalam pribadinya. Nah itu kita melihat bahwa kita mencapai rumusan seperti itu tuh dengan penelitian seluruh data Alkitab. Jadi semua data Alkitab diambil dan dikumpulkan, ditafsirkan bersama-sama. Kita sampai pada Allah Tritunggal. Memang ini pelajaran yang sukar, tapi kita memang harus mempelajari dan menemukan bahwa iman kita pada Tritunggal itu bukan hasil karangan-karangan saja. Ya bukan kita ambil dari kekafiran sana seperti tuduhan saksi Yehova, tapi itu hasil kristalisasi dari data-data Alkitab. Jadi kita boleh menyimpulkan bahwa doktrin Allah Tritunggal itu adalah doktrin yang dihasilkan dari Alkitab. Oke? Ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena walaupun agak berat pelajaran kami,
saat ini. Tapi kami menelusuri dari lembaran-lembaran Alkitab dan menemukan Allah itu Allah yang esa. Tapi pada saat yang bersamaan kami menemukan ada 3 pribadi dengan kualifikasi yang sama, dengan sifat-sifat yang sama. Dan itu semua membawa kami kepada doktrin Allah Tritunggal. Kami percaya kepada Allah yang esa, tunggal, di dalam hakikatnya. Tapi 3 di dalam pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi Tuhan kami, Allah kami. Dan terima kasih untuk kebenaran tentang doktrin Tritunggal yang sudah dibukakan bagi kami. Kami berdoa supaya walaupun kesukaran tidak memahami, tapi Roh Kudus tetap menuntun kami supaya makin memahami doktrin ini dengan lebih dalam. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Dalam harmoni sempurna antara ketiga pribadi ilahi ini, terungkaplah kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Dalam misteri Tritunggal ini, kita dapat melihat keindahan hubungan kasih yang abadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi dasar bagi hubungan kasih. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seruannya mengalun indah. Tunggal namun mengandung segala rahasia dan keajaiban. Dalam satu nama kita menemukan kasih yang tak berkesudahan, penebusan yang agung, dan penghiburan yang tiada tara. Dalam satu nama kita merasakan kehadirannya yang mengisi jiwa kita dengan kehangatan dan hikmatnya. Karena doktrin Allah Tritunggal ini adalah doktrin yang sukar, maka pengenalan kita akan doktrin ini hanya dimungkinkan kalau kita dibukakan pengertian oleh Tuhan. Karena itulah penting bagi kita untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam memahami doktrin ini. Tuhan, ajarlah kami mengetahui hal-hal yang belum kami ketahui. Karena manusia tidak dapat mengetahui apapun tentang Engkau, kecuali Roh Allah saja. Apabila akal tak berdaya, biarlah iman yang menyangga kami. Dan kami akan berpikir bahwa kami sudah percaya, bukan supaya kami percaya. Amin. Kita sudah menyaksikan program Kutahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.